Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baik, kawan-kawan yang senantiasa semoga sehat, serta semoga urusan kita dimudahkan, dilancarkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh ini, insya Allah. Baik kawan-kawan, untuk hari ini saya akan menyampaikan perkuliahan Ulumul Hadis tentang metode pemahaman hadis. Baik. Nah, dalam metode pemahaman hadis ini sebenarnya saya ingin memulai kawan-kawan, dalam memahami hadis ini ada 2 pertimbangan. Dalam memahami hadis ada memahami hadis secara tekstual, kemudian yang kedua ada cara memahami hadis secara kontekstual. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di sini sebenarnya tidak terkait dengan dua unsur itu, 2 poin itu, tekstual dan kontekstual. Di sini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan terkait dengan metode pemahaman hadis. Nah, yang pertama yang ingin kami sampaikan di sini adalah terkait dengan 3 hal cara memahami hadis. Nah, ulama kutip salah satunya pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana pemahaman atau argumen beliau terkait dengan cara memahami hadis. Nah, nanti argumen beliau itu saya akan tampilkan pada poin ketiga. Nah, mayoritas ulama melihat cara memahami hadis atau metode memahami hadis ada 3. Ada 3. Yang pertama, ininya kelihatan ya, kawan-kawan ya. Slide-nya kelihatan ya semua. Tolong direspon sebentar. Kelihatan, Pak. Ya. Oke, baik ya. Ya, Pak. Ya. Nah, di sini ada 3 cara memahami hadis. Yang pertama, ada cara atau metode memahami hadis, syaratnya itu adalah hadis yang kita pahami itu harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Metode memahami hadis itu hadis yang kita pahami tentu dan harus tidak bertentangan dengan Al-Quran. Artinya sejalan dengan pemahaman Al-Quran. Nah, itu. Jadi nanti seperti apa kalau misalkan kita temukan ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Mana yang kita dahulukan, Al-Quran atau hadis? Nah, itu akan kita jelaskan setelah ini. Yang kedua, menghimpun hadis yang terjalin dalam satu tema. Nah, kita kalau poin yang kedua ini kadang ketika melihat hadis, ketika ada hadis, kita serta-merta cepat untuk mengambil kesimpulan tanpa harus mengumpulkan atau melihat hadis yang sama yang menjelaskan terkait dengan tema tersebut. Biasanya dan kebanyakan hadis itu dijelaskan oleh hadis yang lain terkait dengan penjelasannya secara detail dan rinci. Jadi hadis dipahami tidak cukup dengan melihat satu hadis, tapi hadis memerlukan penjelasan dengan hadis lain. Contoh saja hadis tata cara melaksanakan sholat, kemudian tata cara
waktu mengeluarkan zakat, kita tidak akan temukan pada satu hadis saja. Contoh ada hadis Rasulullah baginda Rasul tentang sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kita tidak bisa memahami hadis tersebut bagaimana cara Rasulullah sholat kalau misalkan kita tidak mengacu atau bersandar kepada hadis yang lain menjelaskan secara rinci dan detail bagaimana tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang perlu kawan-kawan ketahui, kalau misalkan kawan-kawan ingin memahami hadis, nah ini luar biasa sekali. Bulan puasa kita belajar tentang hadis, tata cara-cara metode memahami hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita mendapatkan keberkahan beliau di bulan suci Ramadan ini ya. Nah, yang ketiga adalah mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisi ketika hadis itu muncul. Ada teman kita yang bergabung. Nah, yang ketiga ini yang tadi saya sampaikan. Ini kita mengutip atau mengambil pendapatnya Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'ammal Ma'as-Sunnah. Itu kitab beliau. Beliau menulis tentang hadis. Ini buku beliau pernah saya sampaikan kalau nggak salah di kelas. Saya lupa kelas A, B atau C. Buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul Kaifa Nata'ammal Ma'as-Sunnah An-Nabawiyah itu adalah jawaban atau bantahan terhadap kitab hadis punya guru beliau, yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali yang menulis buku tentang As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahlul Fiqh wa Ahlul Hadis. Nah, guru beliau menulis kitab itu, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai murid ada pendapat-pendapat yang beliau bantah, kritik dari buku tersebut, maka terbitlah buku Kaifa Nata'ammal Ma'as-Sunnah An-Nabawiyah punya Al-Qaradawi tadi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, poin ketiga ini cara memahami hadis yang beliau simpulkan, yang beliau sampaikan, yaitu kita kutip ini yang ketiga, mempertimbangkan latar belakang hadis itu muncul, latar belakang, situasi, kondisi, kenapa, kapan hadis itu muncul. Nah, ini perlu kita lihat. Jadi, ya lagi-lagi nanti ada beberapa contoh. Ya, mungkin ada terkait dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Oke, coba kita paham dulu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ada ulama dari Syria, namanya Al-Adlabi. Al-Adlabi ini nama daerah Idlib, Help, nama daerahnya Help, Idlib. Namanya Salahuddin Al-Adlabi. Beliau menyusun kritik matan hadis. Dalam hadis, yang pertama itu hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Itu sudah syarat mutlak. Nah, hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jika ada hadis yang kelihatannya bukan bertentangan dengan Al-Quran, maka yang perlu dipahami itu adalah bisa saja hadisnya yang perlu kita pahami secara rinci, atau juga Al-Quran perlu kita pahami. Makanya pemahaman secara tekstual itu tidak cukup. Pemahaman nas, Al-Quran ataupun hadis secara lafadz, teks itu tidak cukup. Nah, maka nanti kita melihat ada pertentangan-pertentangan, nah itu yang perlu kita pahami dengan mempelajari metode memahami hadis ini. Nah, yang pertama itu, hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Itu sudah mutlak. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat. Misalnya ada hadis hasan atau hadis dhaif, dia bertentangan dengan hadis sahih. Maka itu tidak bisa dipakai hadis hasan dan atau hadis dhaif tersebut. Yang bisa dipakai adalah hadis sahihnya. Nah, yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat dan panca indera, begitu juga sejarah. Nah, hadis itu, hadis sahih, kalau kita ingin memahaminya, hadis tidak boleh
cara memahami yang baik adalah atau yang benar, pemahaman hadis tersebut tidak bertentangan dengan indera maupun tidak bertentangan dengan sejarah. Nah, salah satu contoh hadis palsu itu biasanya dia bertentangan dengan sejarah. Oke, baik. Selanjutnya, yang keempat ini adalah cara memahami hadis menurut Salahuddin Al-Adlibi itu, susunan pernyataannya atau cara kritik terhadap matan hadis pernyataannya itu menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Nah, ciri-ciri sabda kenabian yang perlu kita ketahui adalah sabda kenabian itu tidak pernah bentuknya ancaman secara jahat atau umpatan atau celaan, itu tidak pernah. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, sabda Nabi itu tidak pernah berupa umpatan, tidak pernah celaan. Sabda Nabi itu bahasanya enak, bahasanya lembut, kena ke dalam hati. Nah, itu ciri-ciri dari sabda kenabian. Kalau misalkan kita melihat ada hadis yang kok bentuknya ini kasar. Nah, kalau misalkan kita lihat ada hadis seperti itu perlu kita teliti. Kita pertanyakan, ini benar hadis atau tidak ini? Ini benar hadis sahih atau tidak? Kalau misalkan kita menemukan ciri-ciri seperti itu. Nah, itu sekarang yang pertama ini dari tiga tiga kalau yang empat ini itu kriteria kritik hadis, kritik matan hadis. Nah, yang perlu kita pahami, bentuk hadisnya seperti ini. Kalau misalkan kita melihat ada hadis-hadis yang bertentangan atau menurut pemahaman kita, ini kok beda ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, yang ingin kita pelajari itu sebenarnya 3 poin ini. 3 metode memahami hadis. Yang pertama ingin kita jelaskan yaitu hadis itu sejalan dengan pemahaman atau petunjuk Al-Quran. Nah, hadis yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran itu ada 2. Nah, sebelum saya jelaskan ini, itu saya sampaikan dulu poinnya. Macam-macam penjelasan hadis yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran itu ada 2. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Nah, penjelasan hadis yang sejalan dengan Al-Quran berdasarkan bentuknya. Bentuknya itu adalah lafadznya, teksnya, sejalan dengan Al-Quran atau maknanya. Yang kedua ada hadis sejalan dengan petunjuk Al-Quran berdasarkan tujuan. Nah, jadi yang metode memahami hadis yang sejalan dengan Al-Quran itu ada 2, kawan-kawan. Ada yang berdasarkan bentuknya, atau lafadznya, atau maknanya. Yang kedua yang berdasarkan pada tujuan. Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Ini saya keluar sebentar karena ada teman-teman kita yang baru masuk ya. Saya masuk dulu. Semoga bisa dipahami ya penjelasan tadi. Nah, saya masuk kepada poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu memahami hadis. Hadis itu perlu dipahami sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Yang petunjuk Al-Quran yaitu pertama berdasarkan pada bentuknya, berdasarkan pada lafadznya. Contoh, saya akan bacakan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kelompok di kalangan umat Muslim itu memiliki pemahaman bahwasanya ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di neraka. Nah, apakah benar ayah Nabi itu tempatnya di neraka? Kalau kawan-kawan pernah mendengar hadis ini, ya itu bisa jadi pertanyaan kawan-kawan. Bagaimana cara memahami hadis ini? Hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas. Nah,
Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Affan, haddatsana Hammad bin Salamah, an Sabit, an Anas. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Sabit, dari Anas bin Malik, bahwasanya anna rajulan qala ya Rasulullah. Jadi ada seorang pemuda datang ke Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, aina abi ya Rasulullah, di mana ayahku? Dia bertanya, di mana ayahnya? Qala, Rasulullah menjawab, finnar, ayahmu di neraka. Falamma qaffa da'ahu. Kemudian pada saat itu Rasulullah memanggil pemuda tadi. Ketika pemuda tadi ingin pergi, faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan, inna abi wa abaka finnar. Nah, ini hadis disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ayahmu juga ayahku itu berada di neraka. Nah, bagaimana cara memahami hadis ini? Apa benar? Kalau misalkan benar, masa Rasulullah, makhluk yang paling mulia, memiliki orang tua yang tidak beriman? Apakah seperti itu pemahaman kita? Pemahaman hadisnya. Nah, kita lihat, yang perlu dipahami di sini adalah kata-kata abun, kata-kata abi. Sebenarnya makna abi ini, maknanya untuk siapa? Coba kita lihat. Kita lihat memahami hadis ini dengan sejalan dengan pemahaman Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadra Ya'qubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Di sana ada kata-kata abaika, Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahu wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Nah, ayat ini menyebutkan, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut ketika ia berkata kepada anak-anaknya? Nah, ini cerita tentang Yakub, tentang Nabi Yakub. Nah, kemudian apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Nah, Yakub menyampaikan bahwasanya kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Ini ada orang yang bertanya kepada kepada Nabi Yakub ya. Nah, Nabi menyampaikan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku? Kemudian mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami menyembah Tuhan yang disembah oleh orang tua kalian. Nah, yang jadi pertanyaan kita pada ayat ini, siapa orang tua Yakub? Nah, di sana ada kata-kata abaun. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 ini, abah, ayah, abun. Nah, ayahnya Yakub itu sebenarnya siapa? Yakub ini kan dilahirkan dari ibu yang bernama Siti, bernama Sarah. Bernama Sarah. Sedangkan Ismail itu dilahirkan dari ibu yang bernama Siti Hajar. Nah, orang tuanya adalah Ibrahim. Nah, kemudian kalau dalam sejarah itu disebutkan Ishak itu adalah pamannya Yakub. Tapi dalam Al-Quran di sini disebutkan abaika ya Yakub. Padahal abaika, ayat ini kan menyebutkan abaun Yakub itu, orang tuanya Yakub itu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ibrahim ya, benar. Ibrahim itu orang tuanya Yakub, betul. Ismail itu pupunya Yakub. Kemudian Ishak itu adalah pamannya Yakub.
Nah, kalau kita pahami surah Al-Baqarah 133 ini, makna kata abun di situ, ayah di situ adalah pamannya Nabi Yakub, bukan ayahnya. Nah, cara memahami ayat ini kita terapkan untuk memahami hadis yang mengatakan bahwasanya ayah Rasulullah itu ada di neraka. Padahal maksud dari hadis ini menyebutkan kata-kata abun atau abaka, ulama memahami ini adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan memahami ayat dari surah Al-Baqarah 133. Siapa itu pamannya Rasulullah? Yaitu Abu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib di mana tempatnya? Kan ada ayat yang menyebutkan Inna kala tahdi ya Rasulullah. Allah menyampaikan kepada Rasulullah, Inna kala tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi mayyasha. Bahwasanya yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dimaksudkan kata abun di situ adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, yang berada di neraka karena tidak bersyahadat sampai beliau wafat. Itu cara memahami hadis tentang ayah Nabi itu ada di neraka. Yang dipahami apa? Nah, yang dipahami adalah kata abun dalam konteks Al-Quran itu bermakna paman. Tidak semua kata abun dalam Al-Quran, dalam hadis itu maknanya adalah ayah. Itu yang pertama. Jadi hadis tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Oke, selanjutnya, semoga kawan-kawan bisa paham. Nanti kita buka ini ya, sesi diskusi. Oke, wah udah ngaji itu. Udah ada suara Al-Quran. Yang kedua, kita cepat. Yang kedua, masih dengan petunjuk Al-Quran yang sejalan dengan Al-Quran, yaitu hadis tentang taubat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang taubat. Ada hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Artinya, man taba qabla an tatlu'a asy-syams. Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari, kemudian min maghribiha, dari matahari itu terbenam, barang siapa yang bertaubat, misalnya gini, barang siapa yang bertaubat dari mulai matahari itu terbenam sampai matahari nanti terbit di pagi hari, taballahu alaihi. Nah, barang siapa yang bertaubat pada malam hari, intinya seperti itu, maka Allah akan mengampunkan atau menerima taubatnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, gimana cara memahami hadis ini? Gimana cara memahaminya? Berarti kalau misalkan hadis ini menyampaikan Allah itu mengampuni taubat orang-orang dari mulai matahari terbenam sampai matahari terbit. Terus gimana kalau misalkan memahami orang yang bertaubat di siang hari, dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam? Nah, kalau hadis ini kan bercerita dari mulai matahari terbenam, kemudian sampai matahari terbit. Mantaba qabla an tatlu'a asy-syams. Tatlu'a itu terbit, sebelum matahari terbit. Nah, kita lihat dari ayat Al-Quran. Nah, dari ayat Al-Quran, surah An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, orang-orang yang pernah melakukan perbuatan buruk, kemudian bertaubat, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Nah, ini ada ayat
yang menyebutkan bahwasanya taubat itu diterima Allah, taubatnya orang-orang yang pernah mengerjakan kejahatan, kemudian apabila dia datang kepada seseorang di antara mereka, kemudian dia mengatakan sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Nah, ayat ini menyebutkan siapapun yang datang kepada Allah kapanpun taubatnya akan diterima. Nah, ini lebih menjelaskan secara detail bahwasanya hadis yang disampaikan di sini yang mengatakan bahwasanya taubat itu hanya diterima oleh Allah dari mulai matahari terbenam sampai matahari terbit besok pagi, itu disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata bukan waktu itu saja yang bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu menyebutkan pada ayat ini, at-taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati. Taubat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, hatta idza hadra ahadahumul maut, sampai nanti datang kematian bagi dia. Jadi semasa dia hidup, ayat Al-Quran ini menyebutkan dia masih bisa bertaubat semasa dia, selagi dia masih hidup, kapanpun, pagi, siang, sore, malam, asal dia mau bertobat. Ini itu betul ana. Aku dalam ayat ini menyebutkan bertobat kepada Allah sekarang. Walalladzina yamutuna wahum kufar. Dan tidak pula diterima. Tapi kalau misalkan orang yang kafir, kemudian baru mau meninggal, dia bertaubat, nah itu mah tidak diterima taubatnya. Tapi ada pertanyaan gini, misalnya ada kejadian konteks zaman sekarang itu gini, teman-teman. Misal ada orang, pelaku narkoba, pengedar narkoba sampai tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, kemudian ketangkap pengedar narkoba ini. Nah, ketangkap, narkobanya udah tersebar kemana-mana. Nah, sehingga dia divonis dalam waktu 3 bulan atau dalam waktu 6 bulan, dia akan dihukum mati. Kemudian dalam jangka waktu 6 bulan ini, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, diterima atau tidak taubatnya? Nah, nanti kawan-kawan bisa ada di penelitian itu. Nah, padahal hadis ini bercerita, hadis ini ayat Al-Quran ini menyebutkan taubat orang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nyawanya udah sampai di kerongkongan. Ada ulama yang mentafsirkan ayat ini, kejadian yang terjadi seperti tadi, ada orang yang sudah divonis 3 bulan lagi dihukum mati, kemudian dalam waktu 3 bulan itu tadinya dia preman atau berbuat maksiat mana-mana, dalam waktu 3 bulan bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama yang memahami ini adalah salah satu bentuk juga nyawa orang tersebut sudah di kerongkongan. Nah, ya wallahu alam, nanti bisa kita pahami lagi, kita teliti lagi. Nah, hadis yang pertama ini yang disebutkan oleh baginda Rasul, hanya waktu antara terbenamnya matahari sampai terbit matahari taubat yang diterima. Ini dijelaskan lagi oleh Al-Quran bahwasanya taubat itu bisa kapanpun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bukan hadisnya yang salah, tapi hadisnya menjelaskan belum detail. Karena ayat Al-Quran surah An-Nisa menjelaskan taubat itu bisa dilakukan kapanpun selama dia belum meninggal, selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Itu cara memahami contoh yang kedua. Hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran berdasarkan bentuknya. Oke, baik. Nah, sekarang berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuan. Ini juga saya sampaikan ada 2 contoh. Yang pertama, ada contoh hadis. Hadis dari baginda Rasul yang mengatakan, ahli mayit itu, orang keluarga mayit yang menangis, itu bisa menjadikan mayit yang dikuburkan itu disiksa. Nah, hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyit
yu'adzabu bibukai ahlihi. Sungguhnya mayat itu disiksa karena keluarganya menangis, karena tangisan keluarganya. Apakah benar kalau misalkan orang tua kita meninggal, ya orang tua ya, mohon maaf, orang tua kita meninggal, kemudian kalau ada kerabat keluarganya menangis, kemudian orang tua bisa disiksa gara-gara tangisan kita. Apakah benar pemahaman ini? Nah, pemahaman ini dijelaskan oleh Quran surah Al-Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menangguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga, kabar gembira, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Janji Allah pada orang-orang beriman, nah, itu mereka dijanjikan surga. Kalau misalkan ada orang beriman, keluarganya menangis, apakah dia disiksa? Nah, kalau misalkan kita mengikuti pemahaman hadis tadi, seperti itu. Tapi dijelaskan oleh Al-Quran, ternyata orang beriman dijanjikan surga. Nah, ada lagi dari Al-Quran surah An-Naml ayat 23. Ayat 23. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Nah, ini menjelaskan bahwasanya Allah memberikan janji pada orang-orang yang beriman berupa surga, tidak disiksa di kuburannya, nanti kemudian mendapatkan berita baik. Bahkan di surah An-Naml ayat 23 diberikan singgasana yang besar. Jadi kalau kita pahami hadis bahwasanya ahli mayit itu atau mayit itu disiksa karena meninggalnya, karena tangisan ahli mayit, kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran ini, ya berbeda. Di sini ayat Al-Quran di sini menyebutkan bahwasanya orang yang beriman itu ya kabarkan kepada mereka berita gembira bahwasanya mereka akan mendapatkan surga, itu janjinya Allah. Nah, kemudian Allah juga menyampaikan orang-orang beriman itu juga akan mendapatkan singgasana yang besar. Nah, jadi ayat hadis tadi ya tidak sesuai. Ini harus dipahami secara benar bahwasanya mayat itu disiksa karena tangisan keluarganya. Nah, itu pendapat Al-Ghazali. Kemudian selanjutnya, yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang warisan. Hadis menjelaskan tentang warisan. Saya langsung saja, tidak saya baca semua. An Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala alhiqu al-faraid. Kemudian terapkanlah ilmu faraid, ilmu waris. Terapkanlah pembagian warisan di ahliha, untuk ahli waris. Fama baqiya fahuwa li uli rajulin dzakarin. Warisan itu baqiya, sisanya itu adalah untuk anak laki-laki. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 11 disebutkan Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Nah, ini udah jelas.
Nah, yang disebutkan dalam hadis yang mendapatkan sisa itu adalah anak laki-laki. Sedangkan dalam Al-Quran menyebutkan warisan itu dua untuk anak laki-laki satu, itu untuk anak perempuan dua orang. Misalnya ada 10 harta warisan. Nah, anaknya ada satu laki-laki, dua perempuan. Pembagiannya adalah anak laki-laki dapat 5, anak perempuan dua orang dapat 5. 5 itu dibagi dua, jadi dua setengah untuk anak perempuan. Nah, jadi yang kita pakai di sini adalah pemahaman dari Al-Quran. Nah, tujuan dari warisan di sini adalah supaya warisan itu dibagikan. Jadi anak laki-laki di sini bukan mendapatkan sisa. Sisa itu nanti ada di posisi-posisi tertentu. Anak laki-laki bisa mendapatkan sisa. Oke, tidak saya jelaskan secara rinci ayat ini. Nanti kawan-kawan bisa baca ya, surah An-Nisa ayat 11 ya. Selanjutnya, nah ini poin yang pertama, metode memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, jadi ketika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka kita harus melihat bagaimana penjelasan Al-Quran tentang pembahasan yang sama terkait dengan hadis tersebut. Apakah bertentangan atau tidak. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Nah, yang pertama ini. Yang jadi pertimbangan, kita perlu melihat berdasarkan bentuk, lafaz, dan berdasarkan tujuan hadis itu disampaikan. Oke, baik. Poin yang kedua. Yang kedua tadi adalah memahami hadis dengan mengumpulkan hadis pada satu tema. Nah, ini contohnya tentang sholat witir. Nah, tentang sholat witir. Nah, ada hadis yang menyebutkan tentang sholat witir. Ada satu hadis dari Imam An-Nasai, kemudian dari sahabat Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau Rasulullah, al-witru haqqun. Witir itu hak. Witir itu benar. Sholat witir itu benar. Faman sya'a autaro bisa do'in. Barang siapa yang bisa melakukan witir itu 7 rakaat. Faman sya'a autaro bi khamsin. Barang siapa yang mau bisa juga melaksanakan dengan 5 rakaat. Wa man sya'a autaro bi salatin. Bisa juga kalau misalkan dia mau, dia bisa melakukan witir itu dengan 3 rakaat. Wa man sya'a autaro bi wahidin. Bisa juga kalau misalkan dia mau, dia melakukan sholat witir itu dengan 1 rakaat. Nah, di masyarakat ada orang yang melaksanakan sholat witir itu 2-1. Nah, di tempat kawan-kawan masjid atau musola mungkin ada yang seperti itu. Nah, dalam hadis menyebutkan witir itu 3, 7, 5, 3, 1. Nggak ada yang menyebutkan 2, kemudian 1. Kita ingin melaksanakan sholat witir 3 rakaat, tapi dipisah dengan 2 kali salam. 2 rakaat dulu, kemudian 1 rakaat. Ada atau tidak? Nah, kalau kita hanya berpedoman pada hadis ini, tidak bisa. Karena ada hadis lain, kata Rasulullah, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu ya dilakukan dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, 2 rakaat dan 1 kali salam. Itu hadis dari Imam Al-Bukhari. Nah, ini kita coba mengumpulkan hadis-hadis tentang sholat witir ya. Nah, kemudian selanjutnya, ada lagi hadis yang berikutnya tentang sholat witir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli fima baina ayyafrugha min sholatil isya'i wahiyya allati yada'un nas al-atamah ilal fajri ihda asyrata rak'atan yusallimu baina kulli rak'atin wa yutiru biwahidatin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir setelah sholat isya hingga terbit fajar sebanyak 11 rakaat. Nah, beliau salam setiap 2 rakaat dan diakhiri dengan mengganjilkan 1 rakaat. Artinya Rasulullah itu melaksanakan sholat witir
sholat witirnya Rasulullah itu 11 rakaat. Tapi beliau melakukan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dan diakhiri dengan 1 rakaat. Artinya, sholat witir tidak serta-merta dilakukan dengan 7, 5, 3 sekaligus. Nah, tapi Rasulullah melakukannya dengan dua, kemudian ditutup dengan 1 rakaat penutup. Nah, bisa jadi kalau misalkan 3 rakaat bisa pakai 2 kali salam. Kalau misalkan 5 rakaat bisa pakai 3 kali salam. Nah, ini hadis ini, cara memahami hadis ini, mengumpulkan hadis pada satu tema tentang sholat witir, ini membantah pendapat orang yang mengatakan bahwasanya sholat witir itu harus dilaksanakan dengan 3 rakaat. Tidak, 3 rakaat 1 salam. Tidak boleh melaksanakan sholat witir dua rakaat kemudian 1 rakaat atau 3 rakaat dengan 2 kali salam, itu nggak boleh. Nah, ternyata boleh. Hadisnya ini karena kita telah melakukan metode pemahaman hadis dengan mengumpulkan hadis pada satu tema. Itu yang pertama. Semoga kawan-kawan bisa paham ya, bisa dipahami ya. Nah, ini nanti kawan-kawan bisa temukan jawabannya secara rinci di bukunya Dr. Wahbah Zuhaili, Allah yarham. Itu di buku beliau Fiqhul Islami wa Adillatuhu di juz 2 halaman 1013. Nah, kemudian selanjutnya contoh berikutnya. Nah, ini agak buram ini. Ini yang ketiga. Tadi cuma satu aja contoh metode memahami hadis dengan cara mengumpulkan hadis pada satu tema, mengumpulkan banyak hadis-hadis pada satu tema. Yang ketiga adalah memahami hadis berdasarkan atau dengan melihat kondisi, kemudian apa lagi, sejarah hadis itu disampaikan atau hadis itu muncul. Nah, di sini ada hadis tentang perkara dunia yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ini hadisnya tentang pertanyaan sahabat dari golongan petani, karena sahabat itu banyak ya, ada yang suka ngaji, ada yang aktif di majelis taklim dengan Rasulullah, ada yang suka ikut perang, ada yang bertani, ada yang macam-macam, ada yang suka nulis saja. Nah, ini yang bertanya itu sahabat dari golongan petani, para petani. Dia bertanya kepada Rasulullah. Ya, kita bacakan matannya saja. Ini dari Aisyah. An Aisyah, an Thabit, an Anas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqihuna faqala law lam taf'alu la saluha qala fa kharaja syi'an famarra bihim faqala ma linakhlikum qalu qulta kadza wa kadza qala antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu mengenai perkara dunia, kata Rasulullah. Dari Aisyah radhiyallahu an ummul mukminin, dari Sabit bin Anas, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon korma. Apa? Korma itu kalau misalkan tidak dikawinkan, cuma dibiarkan aja, dia nggak bakal berbuah. Karena korma itu ada yang betina, ada yang jantan. Nah, kemudian Rasul bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, korma itu akan tetap baik. Nah, ini Rasulullah menyampaikan kepada sahabat. Tapi setelah itu, korma itu tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian, kata Rasulullah. Mereka menjawab, para sahabat, bukankah Anda, ya Rasulullah, yang telah mengatakan hal ini? Dalam hal ini, Nabi bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasul. Nah, kalau kita melihat hadis ini, Nabi itu melakukan Nabi salah
ide yang disampaikan oleh Nabi kepada para petani ini, ketika para petani bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ini agar tumbuhan kurma kami berbuah bagus? Kemudian Rasulullah menyampaikan sarannya, idenya, ketika saran yang disampaikan oleh baginda Rasul dipakai oleh sahabat tadi, ternyata apa yang terjadi? Saran yang dipakai oleh petani tadi dari Rasulullah, hasil panen ini gagal. Nah, akhirnya mereka protes ke Rasul. Ya inilah, bilang ke Rasul, ya Rasulullah, ide yang kau sampaikan tadi membuat hasil panen kurma kami gagal. Kenapa? Akhirnya Rasulullah bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian kalau untuk perkara dunia, nah itu kalian lebih tahu daripadaku. Kalau kalian ingin tanya kepadaku, itu adalah perkara-perkara tentang urusan agama. Nah, karena kenapa? Karena sahabat tadi berpikir apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu. Padahal yang disampaikan oleh Nabi itu bukan wahyu. Itu hanya sebatas status Rasulullah sebagai manusia biasa menyampaikan idenya. Nah, itu dia. Jadi hadisnya Rasul menyampaikan antum a'lamu bi umuri dunyakum itu bukan berarti Rasulullah keliru. Bukan berarti Rasulullah salah. Tapi ini urusan dunia. Jadi Rasulullah itu keliru karena posisi beliau sebagai manusia. Nah, karena itu yang disampaikan bukan wahyu. Nah, itu yang pertama, memahami hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi bukan berarti, oh Rasulullah itu bisa salah ya. Rasulullah itu bisa keliru ya. Ya. Konteksnya Rasulullah sebagai manusia biasa, ya ada. Dalam surah Abasa juga Rasulullah pernah keliru. Ketika ada Abdullah bin Umi Maktum datang ke rumah Rasul, Rasul sedang berdiplomasi dengan pembesar Quraisy, muka Rasul langsung masam. Abasa wa tawalla, hai orang yang bermuka masam, kata Allah kepada Rasulullah. Itu nyindir Rasulullah, tapi Rasulullah langsung langsung memperbaiki sikapnya karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menegur langsung Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini terakhir. Nah, terakhir. Ini terakhir tentang tinggal berdampingan dengan orang non muslim. Tinggal berdampingan dengan non muslim. Ini hadis dari siapa ini? Dari Jarir bin Abdullah. An Qais an Jarir bin Abdullah qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila khat'amin fa'tasama nasun minhum bisujudi fa asra'a fihim al-qatla qala fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara lahum binisfil aqli wa qala ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azhuril musyrikina qalu ya Rasulullah lima qala la taro narohuma. Nah, ini intinya di sini. Poinnya tuh di sini. La taro'a narohuma. Jadi ini bercerita tentang, ntar saya sampaikan biar kawan-kawan lihat makalahnya. Kelihatan kawan-kawan ini ada tulisan atau pulau kecil. Biar kawan-kawan lihat terjemahannya. Nah, kelihatan ya? Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim kami, maksudnya pasukan menuju Khat'an. Kemudian orang-orang di antara mereka berlindung dengan bersujud. Kemudian cepat terjadi pembunuhan di antara mereka. Lalu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tadi yang menyampaikan hadis tadi memerintahkan agar mereka diberi setengah diyah. Nah, setengah diyah itu apa ya?
ukuran inilah, ukuran timbangan lah di Arab pada waktu itu. Dan beliau berkata, aku berlepas diri, aku berlepas tangan dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik. Aku tidak bertanggung jawab, misalkan ada orang-orang yang beriman tinggal bersama orang kafir pada konteks peperangan ini. Mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau berkata, kedua api peperangan mereka saling melihat. Nah, artinya uh, uh, mereka itu bisa melihat orang kafir. Kalau misalkan ada orang beriman bermukim, berlindung di rumah orang kafir, mereka akan bisa melihat bagaimana apa yang kita lakukan. Nah, itu maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau misalkan orang beriman pada waktu itu berada atau nginap atau berlindung di rumah orang kafir, bisa jadi. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah latar belakang hadis ini disampaikan. Rasulullah melarang orang Islam yang sedang perang tadi berlindung di rumah orang kafir, dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita lihat adalah kenapa Rasulullah melarang umatnya pada waktu itu berlindung, atau kalau kita kondisikan dalam zaman sekarang, ya orang Islam itu nggak boleh tinggal berdekatan dengan orang kafir, nggak boleh bertetangga sama orang kafir. Ini hadis Rasul, la taro'a narohuma. Jadi masing-masing kita nggak boleh melihat api di rumah orang kafir, orang-orang kafir, mohon maaf ini ya, non-muslim lah. Non-muslim tidak boleh melihat api di rumah kita. Artinya tidak boleh melihat api ketika kita masak. Kalau kita bisa melihat api tetangga kita sedang masak, kan artinya rumahnya dekat. Tetangga. Nah, kenapa Intinya Rasulullah melarang kita bertetangga dengan non-muslim. Nah, pada konteks ini, konteks hadis ini disampaikan dilarang oleh Nabi. Atau sekarang bagaimana? Banyak di antara umat kita sekarang tinggal dekat orang-orang non-muslim. Nah, apakah tidak mengikuti hadis ini? Nah, bagaimana cara memahami hadis ini? Konteks hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini konteksnya pada masa peperangan. Tidak boleh berlindung di rumah orang musyrik. Terus, kemudian, orang Islam, umat Islam pada waktu itu, kebanyakan mereka baru masuk Islam. Maka, ketika mereka berlindung di rumah orang kafir, dikhawatirkan oleh baginda Rasul, iman mereka belum kuat, kemudian melihat rumah orang kafir itu kan masih ada berhala-berhala. Ketika melihat berhala, ditakutkan orang sahabat tadi yang baru beriman, baru masuk Islam, kembali pada agama yang lama karena melihat ada berhala di rumah orang kafir tadi. Nah, itu cara memahami hadis Rasulullah melarang para sahabat berlindung di rumah orang kafir, atau dalam konteks sekarang pelarangan untuk bertetangga dengan non-muslim. Tetapi hadis ini bisa dipahami karena hadis ini konteksnya adalah konteks peperangan. Kemudian konteksnya adalah bagi orang-orang sahabat yang baru masuk Islam, ditakutkan iman mereka belum kuat ketika mereka bertetangga dengan non-muslim, mereka kembali kepada agama yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu beberapa contoh dan cara memahami hadis. Nah, metode dalam memahami hadis. Yang pertama, memahami hadis harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, memahami hadis konteksnya adalah dengan cara menyusun atau mengumpulkan hadis dalam satu tema. Yang ketiga adalah memahami hadis dengan melihat konteks kondisi hadis itu disampaikan dan histori sejarah hadis itu disampaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kawan-kawan ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi sejenak. Nah, bentar lagi jam 5. Oke, baik. Satu-satu ya.
Ya baik kawan-kawan, ada yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan paham. Saya Pak, Harun Arsid mau tanya. Ron, ayo Ron. Tunjukkan mukanya Ron. Oke. Ini kan masih ada isu-isu itu Pak. Isu Besarkan ini ya, speaker, atau mikrofonnya. itu ada hadisnya itu bagaimana Pak menurut Bapak? Gimana? Ini masih viral isu-isu 15 Ramadan itu ada hadisnya itu bagaimana Pak itu. hadisnya? Iya. Yang masalah dukun itu ya. Ya, halo. Mana Harun? Harun ditundang, panggil. Ya, kita jawab aja ya. Kita jawab singkat aja. Paham, soalnya udah ini kok. Maksudnya udah diterima. Nah, itu kan bercerita tentang ini ya, tanda-tanda hari kiamat ya. Nah, kemudian tanda-tanda munculnya Dajjal. Nah, kalau pemahaman hadis, Rasulullah itu, lagi-lagi tadi, kita bisa mengumpulkan hadis-hadis tentang, ini bisa kita pahami dengan cara mengumpulkan hadis-hadis tentang hari kiamat. Kita kumpulkan hadis-hadis tentang hari kiamat. Apakah benar tanda-tanda hari kiamat itu dukhon saja atau ada tanda-tanda yang lain? Padahal Rasulullah SAW itu menyampaikan, kata beliau, jarak hari kiamat dan hari ini, kata Rasul. Waktu itu tahun berapa Rasulullah menyampaikan hadisnya? Udah 14 abad yang lalu kan? Kata Rasul, antara hari kiamat dan sekarang itu ibarat ya 2 jari, antara jari telunjuk dan jari tengah. Dan sampai sekarang belum kiamat. Ya kita percaya kiamat itu akan datang, tetapi ya kita harus optimis. Optimisnya apa? Kita yakin kiamat itu masih lama. Ya, itu agar kita bisa selalu berkarya. Agar kita selalu bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau orang percaya nanti kiamat, besok, lusa, kiamat, orang akan pesimis untuk hidup. Itu yang dikhawatirkan. Nah, artinya kita bisa memahami hadis tadi dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hari kiamat. Apakah itu saja hadisnya? Nah, itu yang kawan-kawan perlu teliti dan lakukan. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lain, monggo. Pak, selain dari pengumpulan hadis itu ada cara lain lagi nggak Pak? Ada. Jadi kita sementara ini metode memahami hadis yang kita pelajari 3 saja dulu. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Masih banyak yang lain. Tapi yang kita coba pahami, kita pelajari 3 aja dulu. Nanti kebanyakan takutnya susah dipahami oleh kawan-kawan. Dan waktu juga. Takutnya waktunya habis Pak. Betul. Ya, sementara 3 aja. Walaupun sebenarnya nanti masih banyak. Yang lain gimana? Jam 5 kita off ya. Iya. Ya, siap-siap untuk berbuka. Yang lain? Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Mana? Videonya mana? Orang yang bertanya siapa? Oh, siapa? Sofyan. Saya, Pak. Ya. Yang cara nomor 3 itu, Pak, yang mempertimbangkan latar belakang. Iya. Situasi dan kondisi. Iya. Nah, itu kan berarti harus mengetahui isi redaksi hadis tersebut ya, Pak? Iya, betul. Nah, ada enggak, Pak, caranya selain menerjemahkan atau apa, atau ada ciri-ciri khusus untuk menandai
hadis tersebut? Ada. Ya, itu ada bukunya, Mas. Ada buku kalau Al-Qur'an itu kita tahu sejarah Al-Qur'an itu turun itu dari kitab Asbabul Wurud. Asbabul Wurud itu banyak bukunya kan. Ada punya beberapa imam, ada imam siapa? Al-Wahidi, beberapa lagi. Nah, kalau misalkan hadis mengetahui sejarahnya itu ada buku Asbabul Salam. Ada buku Asbabul Wurud Hadis itu punya Imam Suyuti. Nah, itu buku itu bisa memberitahu kita sebentar ya, ada tamu. Bisa memberitahu kita sejarah kenapa hadis itu muncul. Kenapa Rasulullah menyampaikan hadis itu? Nah, sejarahnya kita bisa baca dari buku itu. Cari buku Asbabul Wurud Hadis. Kalau nggak salah udah ada terjemahannya, Mas. Nah, terjemahannya udah ada. Asbabul Wurud Hadis. Emang kalau belajar hadis itu ya untuk memahami hadis ya tidak cukup dari melihat teks saja. Kalau kita berpaku atau hanya bersandar pada teks, khawatir kekhawatiran besar itu pemahaman yang kita terima itu tidak komprehensif, tidak sempurna. Makanya ada orang-orang pembelajar baru sekali ngaji, 2 kali ngaji, dapat 1 hadis, terus berani menghukumi. Nah, itu yang ini bid'ah, ini haram, ini nggak boleh. Padahal baru ketemu 1 hadis. Padahal dalam memahami hadis itu tidak cukup dengan 1 hadis, perlu mengumpulkan beberapa hadis. Itu dia. Perlu tahu sejarah latar belakang hadis itu disampaikan. Itu ya. Saya nggak panjang lebar menjelaskan. Nanti kawan-kawan bisa baca. Nanti saya kirim itu, saya kirimkan PowerPoint-nya biar kawan-kawan bisa baca contoh-contoh hadisnya. Artikelnya juga. Yang lain masih ada 10 menit. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, tentang hadis sholat witir tadi, Pak. ya. Saya pernah mendengar katanya kalau yang sholat witir yang dibagi 2 itu katanya, Pak, hadisnya nggak ada, tapi itu ngikut para ulama gitu, Pak, jumhur ulama. Witir yang mana? Witir yang dibagi 2, Pak. Oh, yang 2 kali salam. Iya, yang 2 kali salam. Nah, sedang yang digabung 1 kali salam itu ada hadisnya katanya, Pak. Itu apakah benar, Pak? Nah, tadi kalau yang 2 kali salam tadi yang 2 kali salam itu katanya tidak ada hadisnya, cuma ngikut ulama gitu, Pak. Apakah benar begitu, Pak? Iya. Nah, ulama ngikutnya siapa? Sebab kan Pak, witir itu kan katanya ganjil 3. Kalau 2 kan berarti bukan witir gitu, Pak. Kalau dipisah. Iya. Baik. Nah, itu yang lagi-lagi perlu dipahami oleh kawan-kawan. Kalau memahami hadis itu tidak cukup dengan melihat 1 hadis. Tidak cukup melihat 1 hadis. Kita perlu melihat beberapa hadis dalam melihat. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu melakukan sholat malam. Nabi itu kalau sholat malam, qiyamul lail. Qiyamul lail itu kan artinya bukan sholat tahajud saja ya. Qiyamul lail itu artinya sholat yang dilakukan pada malam hari, sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Nah, Rasulullah sholat malam itu kan sholatul lailnya Rasulullah itu kan masna itu kan artinya 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tadi juga ada hadis kan yang saya sampaikan tadi. Yang tentang hadis dari Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW itu
melakukan sholat witir, itu sholat witirnya Rasul berapa rakaat? Rasulullah sholat witir itu 11 rakaat. Kalau ingin ikut sunnah Rasul, sholat witirnya bukan 3 rakaat, tapi 11 rakaat. Kalau 3 rakaat itu nggak mengikuti sunnah Rasul. Nah, Rasul itu sholat witirnya 11 rakaat. Tapi gimana cara Rasulullah melaksanakan sholat witirnya? Rasulullah melaksanakan sholat witirnya sampai dari malam, dari isya sampai subuh. Nah, itu kalau pengen mengikuti sunnah Rasul. Cara Rasulullah yaitu 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, sampai beliau terakhir 1 rakaat ditutup oleh beliau. Nah, itu sholat witirnya Rasulullah. Karena sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Nah, nanti bisa bandingkan kalau misalkan nggak percaya ada hadisnya, dilihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu. Makanya tadi metode memahami hadis dengan mengumpulkan beberapa hadis itu sangat membantu kita dalam memahami hadis. Seperti itu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti kita kirimkan biar kawan-kawan tahu hadisnya. Yang ini mana? Yang perempuan, kok nggak ada suaranya? Pada masak, Pak. Oh, pada masak. Jadi Pak, saya benar lah ya. sebenarnya, Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu benar. Al-Quran. Ya, silakan. Siapa? Mas siapa? Nama saya Amirul Huda, Pak. Oh ya, monggo Mas. Izin bertanya, Pak. Mengenai sholat witir itu diharuskan sholat sunnah ba'diyah isya dulu atau gimana, Pak? Atau tidak, Pak? Iya, iya. Nah, sholat witir itu kan sholat ya pemahaman yang dipahami disepakati oleh para ulama. Witir itu kan sholat penutup sholat malam. Nah, penutup sholat malam. Sholat witir itu dikerjakan setelah selesai melakukan sholat yang lain. Walaupun ada beberapa pendapat ulama, kalau misalkan kita dalam kondisi Ramadan ini kan biasanya gini ya, orang sudah melakukan sholat tarawih, kemudian sholat witir, kemudian ingin tahajud. Kemudian sholat tahajud masih boleh atau tidak? Nah, padahal kan udah ditutup dengan sholat witir yang bersamaan dengan sholat tarawih tadi. Nah, ulama mengatakan boleh. Nanti ditutup lagi dengan sholat witir. Wah, nanti witirnya jadi nggak ganjil. Nah, gimana? Apakah bisa satu malam itu dilakukan melaksanakan sholat witir 2 kali? Nah, itu perbedaan ulama seperti itu. Nah, ini kan permasalahan fikih ya, permasalahan khilafiyah. Ya, silakan kita ikut ulama. Ulama ada yang mengatakan boleh sholat witir kembali kalau misalkan kita udah melakukan sholat witir setelah melaksanakan sholat tarawih tadi. Boleh juga kita tidak tutup dengan sholat witir karena kita udah melaksanakan sholat witir ketika melaksanakan sholat tarawih tadi. Jadi setelah kita bangun tidur, itu kita hanya melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud atau sholat hajat. Nah, seperti itu. Jadi kita boleh ikut pendapat yang mana saja ulama. Tapi sebaiknya ada beberapa cara yang diajarkan kalau ingin melaksanakan sholat witir. Ya sholat tarawih, sholat witirnya nanti dulu. Nanti ketika udah bangun tidur, sholat qiyamul lail, baru sholat witir dilakukan. Tapi kalau ada yang khawatir, Pak nanti takut sholat witirnya atau bangunnya telat, jadi nggak bisa sholat tahajud, sholat witir pun nggak. Silakan lakukan sholat witir dulu. Kalau misalkan khawatir nanti nggak bangunnya telat ketika sahur. Nah, gitu ya Mas ya. Mas, Oh ya Pak, Mas. siapa tadi namanya? Amirul Huda, Pak.